Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Niko Sembiring. Kali ini kita akan membahas mengenai kecerdasan buatan atau artificial intelligence pada chapter 8. Itu dengan judul besarnya perkenalan generative adversarial network. Oke, di sini ada seperti biasa soal teori dan soal praktek. Terdiri dari 15 soal teori dan 27 soal praktek. Nah, ini nanti kita akan membahasnya secara bersama-sama. Oke. Kita langsung saja masuk ke soal nomor 1. Soal nomor 1. Jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri apa itu generator dengan perumpamaan Anda sebagai mahasiswa sebagai generatornya. Nah, jadi penjelasannya seperti ini. Generator itu merupakan sebuah metode atau proses untuk menghasilkan data baru berdasarkan data yang sebelumnya atau yang telah ada. Output yang diminta itu harus sejenis, sehingga kalau dia dari gambar seorang mahasiswa itu tidak bisa dijadikan output dari nilai dari mahasiswa yang berbentuk teks. Dan untuk generatornya itu, proses latihan bergantung pada seberapa sering input diterima dan perbandingan data yang asli dengan data yang dibuat oleh generator. Nah, misalnya ini dikasih satu foto mahasiswa dan satu dijadikan patokan untuk output. Maka input yang diterima itu akan dibandingkan dengan data yang sebenarnya. Dan semakin tinggi generate atau penelitian data, maka akurasinya semakin tinggi. Lalu, inilah ilustrasinya. Ada dataset foto mahasiswa, lalu dilakukanlah di generate atau dilakukan generator. Lalu inilah dia. Masuk dalam generator, lalu proses generate foto siswa. Lalu nomor 2, jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri apa itu diskriminator dengan perumpamaan dosen Anda sebagai diskriminatornya. Jadi diskriminator ini adalah suatu pemisah antara data asli dan data yang dihasilkan oleh generator. Di mana diskriminator ini akan menyimpan data yang ada ke kategori yang sudah didefinisikan sebelumnya. Dan si diskriminator ini dia membandingkan input dengan pembanding sehingga akan diketahui jika input itu apakah asli atau palsu. Tetapi jika kita terlalu sering melakukan training generator, maka diskriminator sendiri akan berkurang akurasinya. Seperti data dosen 1 itu dijadikan patokan dan input selalu dilakukan. Semakin sering dilatih, maka seseorang yang hampir mirip dengan dosen akan dapat diidentifikasi sebagai data asli oleh si diskriminator. Contohnya seperti ini. Sini ada data asli dan ada foto dosen. Lalu dia akan diinputkan ke dalam diskriminator sehingga akan menghasilkan hasil apakah itu ya atau tidak. Nomor 3, jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri bagaimana arsitektur generator dibuat.
arsitektur generator yang ada ini untuk terbentuk dengan neural network sederhana, terdiri dari beberapa layer. Dan untuk layernya ini ada layer input untuk menerima data dan dense layer atau layer proses untuk melakukan proses yang ada. Dan juga ada layer receipt untuk membentuk kembali data yang sudah diproses. Dan jumlah dari layer ini tergantung dari spesifikasi data yang ada. Untuk ilustrasinya seperti ini. Ada input, lalu masuk ke generator dan generate image bersama. Lalu di nomor 4 jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri bagaimana arsitektur diskriminator dibuat. Nah, arsitektur diskriminator ini terdapat beberapa layer pembentukannya gitu. Yaitu input layer untuk menerima data, output layer untuk mengindikasikan data ini asli atau tidak. Dan layer proses untuk membandingkan data asli dengan data yang dihasilkan oleh si generator. Ya, ini seperti tadi ilustrasinya. Lalu nomor 5. Jelaskan dengan ilustrasi gambar apa itu latent space. Latent space ini adalah sebuah model untuk menjabarkan isi dari data yang berbentuk media atau data yang tidak dikenali oleh komputer. Contohnya gambar, musik, dan sebagainya. Jadi contoh latent space ini dia seperti ini, gambar kursi, gambar meja gitu. Lalu nomor 6 ini jelaskan dengan ilustrasi gambar apa itu adversarial play. Oke. Jadi adversarial play ini adalah tempat di mana para jaringan itu dilatih. Jadi jaringan satu dan lainnya itu saling berkompetisi. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa di mana jaringan generator dan diskriminator saling bertemu berulang kali. Ilustrasinya seperti ini. Dia dilakukan random input vektor, lalu dia akan masuk ke generator model. Lalu di-generate lah contohnya dan masuk ke diskriminator. Dari sini juga ada contoh realnya. Lalu dia akan menghasilkan binary classification real atau fake. Maka dia akan mengupdate model ke sini dan bisa ke sini juga. Lalu nomor 7. Jelaskan dengan ilustrasi gambar apa itu Nash equilibrium. Oke. Nash equilibrium ini satu konsep dalam teori permainan di mana hasil optimal dari permainan itu adalah tidak ada insentif yang menyimpang dari strategi awal mereka. Secara khususnya itu keseimbangan Nash adalah konsep teori permainan di mana hasil optimal dari permainan adalah tidak ada yang pemain yang memiliki intensi yang menyimpang dari strategi yang dipilihnya, telah mempertimbangkan pilihan lawan. Ilustrasinya itu seperti ini. Dia ada kolom A, kolom B, dan baris A, baris B. Lalu, sini, sebutkan dan jelaskan contoh-contoh implementasi dari GAN. Pada bidang mode, ini contohnya implementasinya ini, jika pada bidang mode, seni dan iklan ini dapat digunakan untuk membuat foto model. Fashion Imagineer tanpa perlu menyewa modelnya. Sedangkan kalau di bidang sains itu, dapat meningkatkan citra astronomi dan mensimulasikan pelensaan gravitasi untuk penelitian materi gelap. Lanjut ke nomor 9. Itu berikan contoh dengan penjelasan kode program beserta gambar arsitektur untuk membuat generator atau neural network dengan sebuah input layer, 3 hidden layer atau dense layer, dan 1 output layer atau receive layer. Jadi ini dia contohnya. Gain sekuensial, ini ada inisiasi dari sekuensialnya. Lalu head dense, ini dia. Dan untuk ilustrasinya seperti ini arsitekturnya. Ada input, ada generator, dan output. Nah, jadi di contoh ini dia diambil dari hasil proses sebelumnya, yaitu proses ekstraksi pada gambar.
Dari contoh ini terdapat 3 layer dance, yaitu satu input dan satu output. Dari inputnya itu akan dimasukkan terlebih dahulu ke dance layer pertama, lalu diproses oleh 2 layer selanjutnya, dan terakhir akan ditampilkan oleh layer output. Lalu berikanlah nomor 10, berikanlah contoh ilustrasi dari arsitektur diskriminator dengan sebuah input layer, 3 buah hidden layer, dan 1 output layer. Diskriminator itu seperti ini. Jadi pada contoh ini, data diambil dari proses sebelumnya, itu ekstraksi gambar, dan di sini terdapat 3 layer dance, yaitu satu input layer dan output layer. Dan di sini juga data akan dibandingkan dengan data sebelumnya dari generator dan dari data aslinya yang sudah dijadikan 2 vektor. Seperti ini dia. Ada gambar realnya, lalu ada gambar fake-nya. Dia akan masuk ke dalam diskriminator, lalu dibuktikan apakah dia real atau fake. Nomor 11. Jelaskan bagaimana kaitan output dan input antara generator dan diskriminator tersebut. Dan jelaskan kenapa inputan dan outputan seperti itu. Nah, jadi pada metode ini, yang 2 ini, dia disebutkan beberapa akurasi dari setiap mode. Pada setiap mode tersebut, dilakukan pelatihan yang akan dibandingkan hasilnya. Si generator ini akan menghasilkan data baru sesuai dengan hasil latihan dari data tersebut. Diskriminator akan membandingkan dengan dataset apakah data tersebut asli atau tidak. Nomor 12. Jelaskan apa perbedaan antara Kullback-Leibler divergence atau relative entropy atau JS divergence atau information radius. Total divergence to average dalam mengukur kualitas dari model. Nah, jadi relative entropy ini ukuran dari bagaimana satu distribusi probabilitas berbeda dari yang kedua. Dan distribusi probabilitas referensi, sedangkan divergensi Jensen-Shannon ini adalah ukuran divergensi berprinsip yang selalu terbatas untuk variabel Asak terbatas. Nomor 13. Jelaskan apa itu fungsi objektif yang berfungsi untuk mengukur kesamaan antar gambar yang dibuat dengan yang asli. Fungsi objektif ini adalah fungsi yang digunakan sebagai petunjuk beberapa nilai kesamaan antara gambar yang dibuat dengan yang asli. Nomor 4, jelaskan apa itu scoring algoritma selain mean square atau cross entropy seperti inception score dan the phrased inception distance. Inception distance digunakan untuk mengukur seberapa realistis output dari GAN. Nah, itu dia. Di mana ada 2 parameter di sini, yaitu gambarnya itu mempunyai variasi dari setiap gambar yang jelas terlihat seperti suatu. Sedangkan FID ini, phrased inception distance, ini adalah ukuran kesamaan antara 2 dataset gambar. Untuk membuktikannya itu dilihat dia berkorelasi baik dengan penilaian manusia terhadap kualitas visual. Dan juga ini paling sering digunakan untuk mengevaluasi kualitas sampel dari GAN. FID dihitung dengan menghitung jarak FR, phrased, antara 2 Gaussian yang dipasang ke representasi fitur dari jaringan interception. Nomor 15 itu jelaskan kelebihan dan kekurangan GAN. GAN itu yang tadi ya, Generative Adversarial Network. GAN kelebihannya, GAN menghasilkan data baru yang bisa hampir mirip dengan data asli. Tuh, karena hasil pelatihannya itu GAN dapat menghasilkan data gambar, teks, audio, dan video yang dapat dibilang hampir mirip dengan aslinya. Dari hal tersebut, GAN dapat digunakan dalam sistem marketing, e-commerce, games, iklan, dan industri lainnya. Lalu keuntungan berikutnya itu kelebihannya. GAN mempelajari representasi data secara internal sehingga beberapa masalah pada machine learning ini dapat diatasi dengan mudah. Lalu kelebihan lainnya, diskriminator adalah diskriminator yang sudah dilatih dapat menjadi sebuah classifier atau pendeteksi jika data telah selesai. Karena si diskriminator ini akan menjadi tidak efisien berkat seringnya dilatih. Lalu keuntungan lainnya,
GAN dapat dilatih menggunakan data yang belum di-label. Sedangkan kekurangannya atau kerugiannya itu, yang pertama, data saat diproses oleh metode GAN tidak terkonvergensi. Lalu jenis sampel yang dihasilkan oleh generator terbatas karena modenya terbatas. Lalu adanya ketidakseimbangan antara generator dan diskriminator sehingga menyebabkan overfitting atau terlalu dekat dengan hasil sampel. Sangat sensitif dengan data yang sudah diinisiasi sebelumnya. Itulah dia kekurangan dari GAN ini. Lalu kita masuk ke praktek program. Di sini ada 27 praktek program. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, jelaskan apa itu 3D convolution. Konvolusi 3D itu menerapkan filter 3 dimensi ke kumpulan data dan filter 3 arah atau X, Y, Z. Yang X ada Y, vertikal, dan Z. Untuk menghitung representasi fitur tingkat rendah. Bentuk outputnya itu adalah ruang volume 3 seperti kubus atau berbentuk kubus. 3 dimensi yang sangat membantu dalam peredaksian peristiwa dalam video, gambar medis, dan lain-lain. Nomor 2. Jelaskan dengan kode program dari arsitektur dan generator network-nya, beserta penjelasan input dan output dari generator network. Jadi inilah dia kode programnya. Nih. Ini dia kode program arsitektur generator network-nya, ada ini fungsinya. Ini. Dan penjelasannya itu ini. Kode yang ini di atas ini akan melakukan create generator IL, yaitu gloss. Selanjutnya, bentuk jaringan generator dapat dilihat berkebalikan dengan struktur jaringan saraf pada umumnya. Generator biasanya menerima input dari sebuah vektor Z yang kemudian mengubahnya menjadi sebuah output 3D atau 3 dimensi. Lalu dia penjelasan dari kode program arsitektur ini. Yang ketiga. Jelaskan dengan kode program arsitektur dari diskriminator network beserta penjelasan input-outputnya. Jadi ini fungsi dari diskriminator. Dia membuat modelnya. Ini dia. Nah, di sini adalah kodingan diskriminator Delos. Jaringan diskriminator ini merupakan jaringan klasifikasi biner yang menginput gambar 3 dimensi dan mengeluarkan klasifikasi menyatakan input gambar adalah gambar asli dari dataset atau merupakan gambar buatan generator. Nah, diskriminator ini dilatih dengan dataset yang diambil dari generator. Lalu di-training untuk membedakan keduanya. Gambar dari generator yang berhasil dideteksi oleh diskriminator sebagai gambar fake akan dikembalikan dengan feedback spark generator. Kini generator bertugas untuk bisa membuat kumpulan gambar palsu yang nantinya dapat dilihat oleh diskriminator. Lalu, diskriminator tidak bisa membedakan fake dan real. Lalu nomor 4. Jelaskan proses training 3D GANs. Proses training 3D GANs itu dengan melakukan epoch sebanyak yang ditentukan. Itu nomor 5, bagaimana melakukan settingan awal chapter 2 untuk memenuhi semua kebutuhan sebelum melanjutkan ke tahap persiapan data. Pertama, clone GitHub. Lalu download dataset. Lalu buat folder baru logs dan result. Itulah dia tahapannya. Nomor 6 ini jelaskan tentang dataset yang digunakan mulai sampai dari tempat unduh, cara membuka dan melihat data. Tuh. Nah, jadi di sini kita menggunakan dataset yaitu 3D ShapeNets yang berisi model-model bentuk benda dan lain-lain. Folder train dan berisi train dan folder test berisi data testing. Dan semua data tersebut disimpan dalam folder volumetric data. Ini dia. Disimpan dalam folder volumetric data. Nih. Ini dia datanya semua. Nah.
dataset, data test, dan data trend. Contohnya, sini sangat banyak. Simpan dalam folder volumetric data. Lalu jelaskan apa itu voxel dengan ilustrasi bahasa yang paling awam. Volume pixel atau voxel ini titik dalam ruang 3 dimensi, di mana voxel mendefinisikan posisi dengan 3 koordinat dalam arah X, Y, dan Z. Sebuah voxel adalah unit dasar untuk mewakili gambar 3D. Lalu, nomor 8, visualisasikan dasar dataset tersebut dalam tampilan visual plot dan jelaskan cara melakukan visualisasinya. Nah, untuk melakukan visualisasi data ini kita menggunakan beberapa codingan ini. Yang pertama, import SciPy IO SIO, lalu voxel, lalu import NumPy SMP, lalu import SciPy, ini, lalu import Matplotlib. Ini dia. Lalu di show, panggil. Nah, kode ini berfungsi untuk melakukan visualisasi dataset dalam tampilan plot. Langkah-langkahnya seperti ini. Dan hasilnya itu seperti ini. Nah, ini dia. Kalau semua telah dijalankan, kita lakukan bagian ini, bagian visualisasi ini, maka hasilnya seperti ini. Jika kita coba besarkan, ini dia. Maka divisualisasikan dia dari bentuk, dari data ini, dari data test chair. Dia ini visualisasi bangkunya, kursi. Lalu masuk kita ke bagian 9. Buka file run.py lalu jelaskan per baris kode pada fungsi untuk membuat generator, yaitu build generator. Ini fungsinya build generator. Nah, ini kode ini berfungsi untuk membuat generator lalu dengan ketentuan gen sebagai variabel dan membuat fungsi atau variabel gen model lalu lakukan return. Lalu nomor 10, jelaskan juga fungsi untuk membangun diskriminator pada fungsi build diskriminator. Ini dia untuk fungsi build diskriminatornya seperti tadi. Ini berfungsi untuk membangun diskriminator yang mendefinisikan seluruh gambar yang sudah di-load generator sebagai gambar fake dan real, seperti yang sebelum-sebelumnya. Lalu jelaskan apa yang maksud dari program name main. Nah, jika interpreter ini, maksudnya itu jika interpreter Python menjalankan if name sama dengan main sebagai program utama, itu dia menetapkan variabel name untuk memiliki nilai main. Nah, jika file ini sedang mengimpor dari modul lain, maka name akan ditetapkan ke nama modul. Dan nama modul tersedia sebagai nilai untuk variabel name global. Dan nomor 12, jelaskan secara detail per baris dan per parameter apa arti dari kode program. Ini, object name, chair, gini, sebagainya. Nah, jadi kode ini itu untuk melakukan load dataset dengan ketentuan data hanya dalam folder chair pada data trend. Nah, ini. Pada folder chair, ini nama foldernya, chair, pada data trend. Dari folder volumetric data tadi, yang telah kita tunjukkan. Lalu jelaskan secara detail dari kode program, pembuatan dan kompilasi arsitektur berikut. Ini yang gen optimizer, Adam, diskriminator, dan ada generatornya. Nah, jadi ini menggunakan Adam sebagai algoritma pengoptimalan dan binary cross entropy sebagai kerugian loss. Lalu nomor 14, jelaskan secara detail kode program untuk membuat dan melakukan kompilasi model adversarial berikut.
Sini ada codingan. Nah, kode ini kita memasukkan random vector ke dalam generator model lalu membagi dua, yaitu generator example dan real example-nya. Lalu meneruskan diskriminator model sebagai real atau fake. Lalu di nomor 15 ini, jelaskan ekstrak dan load data akurasi dengan menggunakan fungsi getVoxel format get 3D image yang digunakan untuk program berikut. Ini ada load print loading data, lalu get 3D image, volume gitu. Jadi ini dia untuk melakukan load pada datasetnya. Seperti ini, diambil data 3D-nya, lalu dibuat volumenya, di load. Ini melakukan load datasetnya. Lalu nomor 16, jelaskan maksud dari kode program instansiasi TensorBoard yang menambahkan generator dan diskriminator pada program berikut. Ini programnya, codingannya. Jadi kode ini berfungsi untuk membuat TensorBoard yang nantinya bisa diakses dari localhost. Lalu nomor 17 ini, jelaskan fungsi dari np receive once zeros pada kode program berikut. Nah, ini ada np receive once dan zeros. Nah, ini berfungsi untuk melakukan receive agar shape yang dihasilkannya tidak terlalu besar dengan membuat variabel real dan fake. Nomor 18, jelaskan kenapa harus ada perulangan dalam meraih epoch dan jelaskan apa itu epoch terkait kode program berikut. Jadi dari sini kita ketahui bahwa dia ini melakukan training epoch karena jika epochnya semakin banyak maka kualitasnya akan semakin baik. Lalu jelaskan apa itu batch dan kaitannya dengan kode program berikut dan kenapa berada dalam epoch. Nah, ini number of batch. Ini. Jadi batch itu adalah program file yang akan di-training. Nomor 20. Ini ada kode program pengambilan gambar dan noise. Nah, itu apa fungsi np-random normal serta type. Serta jelaskan apa arti parameter titik 2 dan jelaskan isi dari z-sample dan volume batch. Jadi kode ini berfungsi untuk membuat gambar bersih dari noise dan juga menyesuaikan shape. Jadi yang nomor 21 ini ada kode program generator gambar palsu ini. Dan apa fungsinya? Nah, jadi kode ini berfungsi untuk membuat sampel gambar palsu yang akan diteruskan ke diskriminator. Lalu di sini juga ada nomor 22 ini ada kode program training diskriminator dengan gambar palsu dari generator dan gambar asli. Apa maksudnya dan harus dilakukan training diskriminator secara demikian. Nah, ini. Jadi kode ini untuk membuat diskriminator bisa load gambar fake dan real dari si generator. Jadi karena itu ada generator loss dan diskriminator loss. Ini. Untuk melihat seberapa baik kualitas yang dihasilkan. Lalu di nomor 23 ini ada kode program training model adversarial yang terdapat generator dan diskriminator. Itu bagaimana proses terbentuknya dan apa parameternya. Oke, jadi fungsinya ini untuk melakukan print gloss dan untuk generator dan juga deloss untuk diskriminator. Lalu nomor 24. Berikut adalah kode program generate dan menyimpan gambar 3D setelah beberapa step gambar epoch ini. Jadi ini ada codingan untuk generate dan menyebar gambar 3D. Jadi kenapa di sini ada perulangan? Karena ini untuk melakukan perbandingan dari hasil yang sudah dapat. Jadi sudah dapat, dia harus diulang supaya untuk dilakukan perbandingan dengan yang sebelumnya. Untuk dapat menentukan real atau fake-nya. Lalu ada kode di program menyimpan average loss setiap epoch. Jelaskan apa itu TensorBoard dan setiap parameter menggunakan. Nah, ini. Ini codingan.
Jadi di sini TensorBoard dari sini kita ketahui TensorBoard ini dia sebuah aplikasi web localhost untuk memeriksa dan menyelesaikan grafik dari hasil TensorFlow. Dan nomor 26 ini adalah kode untuk menyimpan model. Kita ketahui ini save, ya. Jelaskan apa itu format H5. Jadi file H5 ini dia file data yang disimpan dalam format data hierarki atau HDF. Jadi ini berisi array multidimensi data ilmiah. Lalu nomor terakhir, nomor 27. Ini adalah kode program testing model. Jadi jelaskan ilustrasi gambar dan dari mulai meload hingga membuat gambar 3D. Oke. Jadi tahap akhirnya itu dari ini dia telah dibuat model dari yang sudah di-create sebelumnya, yaitu generator dan diskriminator. Jadi gambarnya itu seperti ini. Dia bentuknya seperti jelly. Ini bentuknya kubus, dia 3 dimensi. Nih, atasnya. Dan ini sampingnya. Oke. Untuk di sini dia codingannya di sini. Tapi sayangnya untuk yang kali ini bagian ini kita belum bisa jalankan karena terjadi kesalahan. Setelah gambarnya diambil, kemarin saya melakukan upgrade versi dari si TensorFlow, sehingga TensorFlow-nya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh si program ini, sehingga dia ada model yang tidak ada yang error di dalam ini. Ada model yang error sehingga tidak bisa jalankan. Contohnya seperti ini. Nah, jadi dia ada error dari bagian atribut karena objek model ini dia tidak mempunyai atribut. Tapi untuk semuanya ini sudah dapat dijalankan seperti ini. Dia untuk menampilkan plotnya dari visualisasinya tadi udah bisa lah. Jadi sekian dari saya. Sekian dan terima kasih.